Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Ustadz Adi, selamat datang di Bengkulu. Saya maafkan. Teman saya di Mahabas Jin. Ya. Ada pertanyaan saya yang penting sebetulnya bagi kawan-kawan dokter semua. Karena ini kita tidak bisa lepas dari sini sebetulnya. Pertama, mungkin masalah riba ya. Sebentar. Karena ada berapa pertanyaan? Pertama, dua. Satu, riba. Karena ini kan menyangkut nanti dengan apa yang kita makan. Ya. Nah, masalahnya sekarang hampir seluruh dokter mungkin tidak ada dokter yang tidak punya rekening bank konvensional. Nah, bagaimana ini mengantisipasinya? Yang kedua, kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan pada pasien itu ada lawan jenis. Bagaimana pendapat Ustadz Adi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam terbaik. Begini, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Yang kedua. Jadi ada titik-titik hukum di dalam fikih yang sumbernya di Al-Quran, juga dalam hadis, yang titik itu disebut dengan mustasnayat, sesuatu pengecualian kekhususan dalam aspek yang sifatnya darurat. Misal, jangankan profesi dokter, profesi apapun, ketika dia menunaikan haji atau umrah, bukankah dia bertawaf? Ya, saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh dengan lawan jenis. Ya, ada perempuan, ada laki-laki dan sebagainya kan? Ya kadang-kadang tergeser atau kemudian macam-macam atau terdorong atau bahkan juga tergores atau bersentuhan ya dan sebagainya. Apakah itu membatalkan wudunya? Ulama sepakat sebut tidak. Ya? Padahal di luar kondisi itu ketika bersentuhan, mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Ya. Itu yang disebut mustasnayat, satu pengecualian tertentu karena memang kondisi fikih menilai itu tidak bisa dihindari demikian adanya. Maka dari itu orang yang saat sedang tawaf itu pun diatur. Ya apa aturannya? Bukan disengajakan pengen menyentuh. Nggak ada niat untuk menyentuh. Begitu mau tawaf misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di depannya 5 meter, cantik banget tuh perempuan tuh. Putaran kedua, saya bersentuhan dengan dia. Kan nggak batal gitu kan? Begitu subhanallah, walhamdulillah gitu kan? Nah itu batal pasti. Jelas ya? Itu sudah jelas itu hukumnya. Makanya orang-orang tawaf itu tidak dipandang batal karena dia puncak konsentrasi tertingginya sedang dalam suasana khusyuk, sehingga gak berpengaruh. Dia gak peduli mau cantik, mau biasa, mau hitam, mau putih, gak peduli. Begitu lewat sampingnya itu udah gak punya fokus, karena fokusnya hanya dengan Allah. Lihat Ka'bah aja udah nangis. Lihat Ka'bah udah nangis, cantik itu udah gak relevan lagi pada saat itu. Ya walaupun cantik katanya relatif, jelek itu mutlak gitu kan. Tapi pada saat itu udah gak ada pengaruh. Begitu, kecuali kalau orang-orang yang memang konsentrasinya bukan untuk tawaf. Tadi niatnya itu udah gak bagus. Maka kalau niatnya itu kemudian fokus pada urusan ibadahnya dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada hukum haram berlaku pada saat itu karena kondisinya darurat. Itu sifat yang tadinya dilarang menjadi baik. Sama persis dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan kias namanya. Kias itu analogi. Dalam aspek analoginya dikaitkan dengan hukum yang sama dalam kejadian yang berbeda, tapi formatnya sama. Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan keadaan maslahat keadaan diri kita dalam dunia kesehatan ini di kedokteran, yang tindakan-tindakan itu saat dikerjakan mungkin akan menyebabkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya saat berinteraksi itu bukan hal pada yang dibenarkan sebelumnya. Di asalnya haram. Contoh, dokter laki-laki mengobati perempuan. Itu haram. Dalam kondisi tertentu, nggak ada spesialis di bidang itu kecuali spesialisasinya misalnya dokternya laki-laki saja. Yang normalnya kan begini, yang mengandung perempuan, ini normal. Yang mengandung perempuan, harusnya kan yang merawat perempuan juga. Ya, masa yang mengandung perempuan, yang lahiran perempuan, yang nangani laki-laki? Kan agak aneh gitu kan? Ya, dalam kondisi normal biasanya. Tapi ada bidang-bidang tertentu misalnya di kedokteran, yang saat kemudian itu dibutuhkan, nggak ada perempuan yang bidang di bidang yang ahlinya misalnya, yang ada cuman ini. Maka itu yang disebutkan dengan kondisi darurat, yang dengan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, maka dibolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya itu. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Kecuali, kalau memang dalam pengobatan itu, dokter-dokter itu misalnya sengaja, baik perempuan memeriksa laki-laki, atau laki-laki memeriksa perempuan, sengaja mengeluarkan unsur haram. Ini pasien cantik banget nih. Wah, sayang kalau nggak dieksplorasi. Misalnya, ada bahasanya udah nggak enak tuh. Ya, yang sakitnya sebetulnya bagian tangan, yang diperiksa bagian perut. Nah, misalnya kan, itu jelas haram itu. Ya, jelas haram. Ya, Pak, tangan saya kan yang sakit. Enggak, Bu, ini darurat. Misalkan, tidak. Itu haram. Paham ya? Sama dengan syahwat itu kan muncul di perempuan juga. Syahwat dokter perempuan, meriksa laki-laki. Sama aja gitu kan.
Maka dari sini coba dilihat ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi mubah boleh dalam kondisi yang tertentu saja, tidak dalam kondisi yang umum sifatnya. Jelas sampai sini? Baik. Paling gampangnya ginilah, babi apa hukumnya? Haram kan? Kita muslim haram. Bahkan di Kristen juga haram. Nggak boleh makan babi di Kristen juga. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang misalnya Nasrani, ya dibaca kitabnya, di Bible, itu haram hukumnya, ada turunannya. Ya, kita nggak usah bahas itulah ya. Itu kan di ranah yang lain. Jadi saya pulang-pulang jadi tersangka gitu kan. itu simpan aja. Tapi kita bisa share dengan pengetahuan. Nah, gini, babi itu jelas hukumnya haram. Dalam kondisi tertentu, Anda misalnya sedang tugas ke Cina. Jauh ke pedalaman. Tiba-tiba nggak ada makanan yang lain yang halal. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, dan sebagainya. Kondisi darurat, udah 3 hari nggak makan. Yang ada cuma babi. Pertanyaan saya, boleh nggak makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana boleh dimakan? Yang boleh, makan bagian dari daging babi. Ya, sembelih dulu, potong dulu, masak dulu, baru makan. Dan itu bukan mengenyangkan, tapi menghilangkan lapar yang darurat saat itu. Laparnya yang darurat. Ya, bukan menikmati babinya, cuman itu dimakan untuk menghilangkan kondisi laparnya. Jelas ya? Dan jangan ada kesan-kesan menikmati, begitu dimakan enak juga nih, kenapa haram ya misalnya kan? Nah, itu yang nggak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda sudah tinggalkan daerah itu, keluar dari zona itu, masuk zona aman. Ya, babi ada, tapi ayam ada. Ya, maka tinggalkan babinya. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, ya daging ayam. Ya, ayam sembelih dulu, ya kan? Baik, ayam kalau nggak disembelih hukumnya haram. Jadi kalau kemudian sudah disembelih baru dimasak dulu, masak dia dengan baik, baru kemudian dikonsumsi. Itu pendekatan yang pertama. Satu. Kaidah riba itu kaidah yang sangat panjang sekali. Turunan-turunannya ada mutlak, selesai. Tanpa daya tawar di situ. Apa diantaranya? Buka Quran surah ke misal 2 Al-Baqarah ayat 1 ayat 275, ayat 275 sampai ayat ke 278. Ya, paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah sedikit. Ya? Baik. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu alladzina yaquluna riba la yaqumuna, ya. Orang-orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri tegak hidupnya illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Ya. Maksudnya hidupnya nggak akan tenang. Ya, makan riba itu nggak akan tenang hidupnya, nggak nyaman, nggak tenang, gelisah, terus disibukkan oleh dunia, kejar lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Ya, kemudian yang paling menarik adalah kata Allah begini, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau ada orang beriba, maka saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Awas, hati-hati ya, jangan main-main. Saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Rasanya dapat banyak harta, tapi harta itu tidak membawa keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi didapatkan tapi nggak ada nilai kebaikan, nggak ada manfaat. Coba lihat orang kampung dapatnya cuma 100 ribu, 100 ribu, tapi hebat. Bisa didik anaknya, jadi kiai, jadi profesor, jadi macam-macam. Ada orang hebat makan riba. Apa yang terjadi? Terjangkit narkoba, senang dengan tawuran, macam-macam dan sebagainya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Coba dicek lagi keseluruhannya. Ini contoh kecil saja, walaupun tidak semua anak yang tawuran itu terlibat, misalnya dalam riba tidak juga. Mungkin ada faktor-faktor lain, tapi salah satunya demikian. Tapi Allah berjanji, wa yurbis shadaqat. Semua jenis kebaikan kalau dikerjakan, Allah akan lipat gandakan, Allah kembangkan. Bagaimana caranya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan semua jenis jual beli. Jasa yang benar, transaksi yang bagus, ya. Tapi kemudian Allah haramkan riba. Nah, keharaman ini sifatnya mutlak. Di semua jenis turunan-turunan yang sifatnya riba itu diharamkan. Kapan haram mutlak ini kemudian bergeser menjadi keringanan untuk menjadi solusi karena belum dapat solusi yang lain. Maka di situ ada jembatan dan sepakat ulama fikih di sini. Dalam kondisi-kondisi tidak ada obat yang sempurna, tidak ada solusi yang nyata dari ketentuan syariat secara komprehensif, yang tidak ada jembatan untuk bisa menyampaikan ke sana kecuali ada bagian dari itu, maka kaidah mengatakan, kaidahnya dalam fikih mengatakan, Anda kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, maka jadikan itu jembatan untuk mencari solusi yang lebih baik di kemudian hari. Contoh, paling gampang, bank konvensional. Sepakat di konvensional ada riba. Selesai. Ya kan? Nah sekarang ada solusinya. Apa itu? Bank syariah misalnya. Tapi ada proses-proses tertentu yang bank syariah nggak bisa cover misalnya. Ada bagian tertentu bank syariah nggak bisa cover nih. Yang bisa covernya bank konvensional misalnya. Maka Anda boleh gunakan bank konvensional ini untuk mengcover itu sebagai solusi sementara.
untuk menemukan solusi yang komprehensif di bagian syariahnya. Begitu syariah sudah memiliki yang komprehensif, maka tinggalkan konvensionalnya, ambil syariahnya. Itu ulama fikih sepakat dengan itu semua. Ya, contoh misalnya, Anda gunakan bank konvensional di luar dunia kedokteran untuk transaksi. Karena ada yang nggak bisa di-cover oleh bank syariah misalnya. Anda keluar negeri, ini bank syariah belum bisa cover, yang bisa cover bank konvensional. Lalu Anda simpan di situ misalnya, ya sebuah nilai uang tertentu misalnya. Nah, Anda boleh simpan di situ, gunakan perangkatnya, tapi jangan ambil kemudian bagian dari bunganya. Begitu ada kemudian benefit dari bunga itu, Anda berikan kemudian untuk maslahat-maslahat umum, untuk jalan, untuk macam-macam dan sebagainya. Karena niat Anda untuk menggunakan itu sebagai fasilitas yang memudahkan, sepanjang bank syariah belum punya solusi itu. Ya, tapi kalau sudah punya solusinya, maka tinggalkan yang konvensionalnya, ambil yang syariahnya. Itu sepakat kemudian dan digunakan juga di dunia-dunia yang islami. Karena sekarang kondisi terbesarnya adalah, maaf ya, moneter fund-nya kan secara internasional itu belum ada yang syariah spesifik. Ya, dikuasai oleh Bank Dunia. Bank Dunia kan siapa yang pegang? Sampai turunan ke bawahnya, sampai ke sukunya, sampai dan seterusnya gitu kan. Kita paham semua. Makanya sekarang orang Islam itu mesti bangkit. Ayo coba gitu kan, hidupkan bank syariahnya, kemudian di syariahnya juga serius, berikan kemaslahatan. Malaysia pakai itu berhasil. Ya, di kita kadang-kadang walaupun nggak sebagian ya, mentalnya belum diperbaiki.